Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Hirkan di Bincang Cafe Literasi. Hari ini saya bersama Kak Kiki. Ya. Kak Kiki dari Lombok Retail Art. Ya. Silakan Kak Kiki ini. Kak Kiki di Lora ini sebagai apa? Ketua atau bagaimana? Oke, baik. Kalau di Retail Art Lombok atau Lombok Retail Art, saya posisinya di koordinator program di tahun 2024 ini, kepengurusan 2024. Nah, tapi sekarang 2025? Iya, nah di kepengurusan yang baru, saya belum tahu posisinya nanti. Oh gitu. Iya. Ini per tahun berarti? Per tahun. Jadi nanti setelah acara yang WRAD, nanti akan dibahas kepengurusannya. Oh gitu, siap. Ini nggak apa-apa, langsung nanya-nanya saja. Iya, boleh. Ini teman-teman mungkin Lora. Ini ada komunitas mungkin atau sejenisnya namanya Lora, Lombok Retail. Itu apa Kak? Komunitas Lora sendiri ini sebenarnya komunitas tentang membaca nyaring, Kak. Jadi ini udah berdiri tahun 2020 sampai sekarang, alhamdulillah sudah mulai banyak yang mengenal. Jadi komunitas kita ini mewadahi ibu-ibu, terlebih ibu-ibu gitu ya, atau teman-teman pegiat literasi yang ingin membacakan buku pada anaknya, tapi dengan cara metode nyaring. Gitu. Nah, Lora ini sendiri adalah komunitas daerah yang diketuai gitu ya oleh Retail Art Indonesia. Gitu. Jadi semua daerah itu memang punya ada Retail Art-nya, termasuk di Lombok, alhamdulillah itu udah ada gitu dari tahun 2020. Kenapa Lombok bukan NTB? Iya, karena di Sumbawa juga ada. Sumbawa belum ada. Oh, belum ada. Iya, di Sumbawa belum ada. Kemarin kita maunya NTB, tapi khawatirnya nanti teman-teman yang di Sumbawa itu pengen juga buka komunitas Sumbawa sendiri. Iya. Karena kalau kita langsung ke NTB, kita khawatir belum bisa mengcover teman-teman yang di Sumbawa sama di Bandung. Baik. Jadi komunitas Lora, Lombok Retail Art, membaca nyaring Lombok gitu ya. Di Sumbawa belum ada. Mudah-mudahan ke depannya ada teman-teman di sana ya membentuknya. Kemudian siapa aja sih yang ada di dalam komunitas ini? Siapa saja boleh. Ya, jadi ini tuh sebenarnya komunitas terbuka. Bukan hanya ibu-ibu saja. Ya, mau mahasiswa, mau cowok, cewek, siapapun boleh ikut di komunitas ini gitu ya, mau pekerjaannya apapun boleh. Jadi kita terbuka di komunitas ini, yuk kita sama-sama untuk membangun literasi aja gitu, membacakan buku. Karena sebenarnya gini Kak, ketika membaca buku, terkadang banyak yang salah kaprah. Ya udah kita bacain buku, tapi kita kadang tidak memahami manfaat lebihnya apa ya dari membacakan buku ke anak. Nah, jadi itu sih tujuan atau fokus utama kita di komunitas ini untuk ini bisa dikatakan mengarahkan kali ya Kak ya, gitu ya, mengarahkan, mengenalkan gitu ya, dan mengedukasi juga sebenarnya membaca nyaring itu seperti apa, gitu. Nah di sini pengurusnya alhamdulillah sudah mulai terkoordinir. Dulu di awal-awal itu baru saya berempat, kami berempat. Jadi ada namanya Kak Navia selaku founder sekaligus ketua Lora saat ini, kemudian ada Kak Nia, co-founder juga, kemudian ada saya waktu itu di bagian bendahara, sama ada namanya Kak Nin di bagian sekretaris seperti itu. Tapi alhamdulillah membernya udah mulai makin banyak, jadi kepengurusannya sudah mulai jelas gitu, ada pengurus inti dan ada member. Ada kepengurusan berarti sudah ada program kerja pastinya ya? Sudah ada. Dan rutin? Rutin. Iya. Tadi disebutkan siapa saja boleh bergabung. Ya, luar biasa. Jadi ibu-ibu rumah tangga juga bisa. Iya, sangat bisa. Justru kita harapannya ibu rumah tangga banyak yang ikut. Ibu-ibu masuk gabung gitu ya, kemudian untuk bisa membacakan nyaring untuk anak-anaknya. Terlebih untuk anak-anak. Ya. Terus program kerjanya ini, Kak Kiki, yang sudah nih, ngapain aja nih si Lora nih? Si Lora ya. Iya, jadi Lora alhamdulillah sudah
kemarin kita ada program namanya Lora Mau Kemana. Lora mau kemana? Ya, Lora Mau Kemana itu adalah kegiatan outdoor tuh, Kak. Jadi kayak kemarin kan ada musim layangan tuh. Yeah. Nah jadi kita berbikinan layangan, kemudian kita main layangan, kemudian sebelum memulai kegiatan itu kita baca buku dulu. Yes. Nah, kita mengambil tema tentang layangan. Jadi setiap kali kita mau melakukan kegiatan Lora Mau Kemana ini, kita mencari dulu buku yang berkaitan dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Gitu. Misalnya pernah juga sebelum layangan ini kita melepas tukik. Nah, itu kita mencari bukunya dulu, kita bacakan dulu ke adik-adiknya seperti apa tukik itu, bagaimana caranya dilepas atau bagaimana cara membuat layangan. Baru kemudian kita book display. Book display. Jadi mempraktikkan apa yang di buku. Okay. Membacakan buku karena setelah itu book display gitu ya. Membuat mainan atau langsung mempraktikkan seperti membuat layangan misalnya. Yeah. Jadi itu untuk mengenalkan juga sih bahwa ternyata kegiatan-kegiatan ini tuh ada bukunya. Jadi biar lebih dekat kepada anak-anak. Jadi literasinya dapat, mainnya juga dapat. Nah itu untuk Lora Mau Kemana. Kemudian ada Barima. Barima itu membaca nyaring bersama Lora. Nah Barima ini itu kegiatan indoor. Alhamdulillah sekarang rutinnya sudah terlaksana di Lombok Timur di Pusda, Perpustakaan Daerah Lombok Timur. Tetap, alhamdulillah itu udah berjalan setiap 2 minggu sekali, Kak. Tapi kemarin Desember karena banyak libur, gitu ya. Itu Desember Januari ini kita belum berkegiatan lagi. Insya Allah di Februari mulai lagi. Gitu. Lora Mau Kemana juga rutin akan terus dilakukan. Dan yang terupdate itu LGTS, apalagi itu? Goes to School. Goes to School. Ya, jadi ini sebenarnya kalau Lora Goes to School ini, Kak, keberlanjutan dari kegiatan kami bersama Perpusnas kemarin di bulan Agustus. Bulan Agustus, oke. Kemarin kan itu ada Bimtek, Kak Rosi. Betul. Kak Rosi itu pendiri ini. Reading Box. Iya, Reading Box. Beliau juga yang mengenalkan tentang ritual di Indonesia. Jadi di masing-masing daerah beda-beda namanya ya. Nama ritualnya. Kita Lora di sini, kemudian kalau di Jogja itu adanya Rajo. Iya. Apa itu? Read Aloud Jogja. Oh iya. Jadi masing-masing daerah memang punya komunitas ritual sendiri. Besok nih acara puncak untuk semua komunitas di World Ritual di hari Minggu nanti itu, Kak. Oh di hari Minggu tanggal 2 ini? Iya, tanggal 2 ini. WRAD. World Ritual. Nah itu juga nanti kan ada kegiatan juga di Pusda NTB ya, di hari Minggu tanggal 2. Itu acaranya seperti apa? Oh ya, ini tadi sudah habis, sudah selesai. Seperti itu ya. Itu sih program yang rutin kami laksanakan. Agustus School gitu. Kemudian yang acara besok nih Kak Kiki, yang tanggal 2, yang ada di dua tempat atau dua tempat, Pusda NTB dan di Lombok Timur di perpustakaannya Ijo Balit. Iya. Lembah Hijau Ijo Balit. Itu seperti apa Kak kegiatannya? Nanti kami ada seminar literasi. Ya, nanti ada materi Science of Reading-nya. Kemudian jadi Science of Reading itu nanti menjelaskan juga tentang kenapa sih ritual itu menjadi jalan untuk kita bisa membangun literasi gitu. Nah, kemudian nanti ada juga literasi iklim karena kita memang ada kerjasama juga nanti di sini tentang literasi iklim dan nanti akan disampaikan oleh kakak pengurus yang lain juga. Kemudian ada buku display juga ya nanti di situ dan ada bazar gitu. Bazar apa ini? Nanti ada bazar, ada jualan buku gitu ya. Kemudian jadi ya macam-macam. Jadi ini memang kita open sama member juga kemarin. Jadi yang punya produk ya entah itu buku, entah itu apa gitu, boleh ikutan di acara ini. Karena memang ini acaranya untuk umum. Berarti kalau kita sebut seminar kemudian literasi iklim nih sasarannya siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Iya, jadi untuk memanfaatkan
sehingga itu plastik sih sebenarnya. Jadi gimana hidup sehat aja gitu. Tapi ini ada hubungannya nggak ya sama ritual? Nah itu nanti akan kita bahas. Gitu. Kemudian ada book display, tadi berarti ada kegiatan membaca nyaring untuk ibu-ibu atau anak-anak? Anak-anak. Oh, anak-anak. Iya. Nanti ibu-ibu yang datang dan bawa anak-anak. Kemudian nanti membaca buku dulu. Gitu. Habis baca buku baru terus kita berkegiatan. Gitu. Dibacakan buku. Dibacakan buku oleh pengurus Lora atau sama ibu-ibunya masing-masing? Sama atau kemarin yang untuk readernya kita open volunteer. Gitu. Jadi kita tidak mau gimana ya istilahnya, pengurus jangan hanya pengurus saja. Iya. Jadi yuk ibu-ibu yang mau membacakan buku silahkan gitu. Jadi nanti difasilitasi oleh teman-teman Lora. Itu readernya siapa yang akan membacakan buku. Nah nanti beliau yang akan membacakan buku. Jadi bukan hanya pengurus. Gitu. Ada seminarnya, seminar literasi, Science of Reading, kemudian Science ya? Iya, Science of Reading. Literasi iklim. Nah ini Lora ini tujuannya ke anak-anak pastinya kan, membacakan nyaring untuk anak-anak. Apa sih manfaatnya? Tadi kan saya dengarnya ada menumbuhkan literasi seperti apa ini? Kan banyak tuh jenis-jenis literasi. Iya, jadi sebenarnya fokus utama kita itu bukan hanya ke anak nih Kak, tapi lebih ke orang tua. Orang tua ya. Iya. Orang tua, karena pegiat literasi. Nah itu sebenarnya tujuan kami gitu. Kenapa? Karena anak-anak banyak yang tidak mendapatkan hak untuk dibacakan buku Kak. Gitu. Misalnya gini, anak-anak umur usia SD deh, gitu ya. Bisa membacanya di sekolah, tetapi tidak pernah ada pengalaman dibacakan oleh kedua orang tuanya. Nah, ini nih yang ingin kami jelaskan kepada orang tua bahwa membacakan buku kepada anak itu amat sangat besar manfaatnya. Nah, gitu. Kemudian membacakan bukunya yang seperti apa? Buku yang seperti apa? Nah itu ada penjelasannya di situ. Misalnya bukunya kan ada buku berjenjang sekarang. Ada jenjang bukunya. Misalkan anak baru lahir, misalnya bayi itu ada bukunya sendiri Kak. Kemudian anak usia sekian ada bukunya, anak usia sekian ada bukunya. Kemudian cara membacakan bukunya seperti apa? Apakah bukunya hanya orang tuanya saja yang membaca, kemudian anaknya entah kemana atau bagaimana? Nah itu ada caranya. Jadi kami fokusnya, kenapa sih kita fokus ke situ? Ya biar orang tuanya tidak, sekarang kan gadget, apa-apa gadget ya Kak ya, gitu. Jadi kita berharapnya orang tua tidak hanya memfokuskan anak pada gadget aja, gitu. Tetapi bagaimana mereka membangun literasi di rumah dengan cara sederhana seperti layaknya membacakan buku dengan suara yang lantang. Gitu. Oke, tadi manfaat boleh di-spill mungkin salah satu, dua atau tiga manfaat ya yang paling kelihatan mungkin ya Kak dari membacakan buku ke anak-anak. Ya. Oke. Mungkin pengalaman saya pribadi kali ya. Itu jadi waktu hamil anak pertama itu saya sudah bacakan buku. Jadi membacanya gimana? Membacanya dengan nyaring. Tapi nyaring nggak mesti sampai kedengaran tetangga juga sih Kak. Gitu. Nggak perlu pakai tawa juga. Jadi suaranya yang penting terdengar, gitu ya, oleh anaknya. Sedang hamil. Waktu itu sedang hamil. Nah saya membacakan buku waktu itu saya masih belum kenal read aloud dan belum kenal buku-buku anak yang seperti sekarang ini. Yang berjenjang tadi. Jadi saya membacakan buku random aja, gitu, bebas saja. Saya pilih, tapi kadang capek juga baca dalam hati. Akhirnya saya baca dengan suara nyaring. Ternyata itu mengaktifkan pendengaran bayi semenjak di dalam kandungan. Dari mana saya tahu ketika melahirkan, kemudian saya bacakan, atau ini anaknya langsung respons. Gitu. Itu yang kok cepat sekali ya menangkap suara ibunya, gitu. Itu yang saya rasakan. Kemudian ketika anaknya sudah umur 6 bulan sampai 1 tahun, ketika rutin dibacakan, banyak kosakata yang tidak pernah saya ajarkan,
kok bisa dilontarkan. Nah itu. Kemudian mengenalkan emosi pada anak itu lebih gampang, apalagi dengan adanya buku secara fisik gitu. Jadi misalnya, oh kamu lagi marah, oh ini lagi bahagia dan sebagainya, dijelaskan melalui cerita-cerita gitu. Jadi manfaatnya ada sangat banyak. Terlebih itu peledakan kosakata sih Kak. Kosakata yang tidak pernah kita ajarkan, justru anak-anak bisa melontarkan itu. Kok bisa ya keluar ya kayak gitu. Dan tahu artinya mungkin ya. Iya. Mungkin tidak paham artinya, belum paham artinya, tetapi pembicaraan kita jadi nyambung gitu Kak. Nah itu dia. Jadi misalkan ketika kita minta tolong dong ambilkan ibu ini misalnya, dia paham. Oh ini maksudnya begini. Oh maksudnya begini. Begitu. Jadi lebih memudahkan sih. Iya. Gitu. Iya. Tadi ada buku berjenjang, pastinya beda-beda nih. Nah yang saya tahu ada buku misalnya buku bergambar yang nggak ada teks, mungkin itu untuk anak yang belum bisa ngomong atau mungkin ya. Kalau kayak kita ada berapa jenjangnya sejauh mana sih? Maksudnya untuk misalnya katakanlah jenjang 1 untuk anak yang usia sekian. Iya betul. Jadi ada jenjang 0 sampai 7 tahun, ada 0 sampai 6 tahun ada, atau bahkan ada yang di beberapa buku 2 sampai 5 tahun, atau ada yang 7 sampai 10 tahun gitu. Ya, jadi memang ada jenjang-jenjang buku. Tujuan sebenarnya ini tidak harus mengikuti jenjang itu Pak. Tujuannya untuk memudahkan orang tua dan guru untuk memilihkan buku yang tepat gitu. Tapi ada anak yang katakan 1 tahun tapi sudah bisa di buku yang di atas usianya. Itu bisa kok pakai buku itu. Gitu. Jadi nggak mesti harus mengikuti jenjang bukunya. Gitu. Jadi itu hanya untuk memudahkan orang tua dan guru. Betul. Bukan untuk anak itu bahasanya ya. Lebih utamanya begitu. Betul. Ya baik. Kemudian apa lagi nih? Nah kalau misalnya ada orang tua masyarakat yang mau ikut nih, bagaimana caranya nih di LoRa? Oke, mau ikut gabung misalnya ya, bisa langsung cek IG kita di Ritual Lombok. Ritual Lombok, nanti di sana ada form untuk mengisi. Kalau mau jadi member, boleh DM kita, boleh tanya-tanya gitu, atau baik itu mengundang di acara atau di TBM dan sebagainya itu. Kami juga sangat terbuka untuk itu, gitu ya. Dan teman-teman yang mau ikut join sebagai member boleh klik yang ada di IG. Nah, kalau jadi member ini bagaimana? Apa yang didapatkan sama member? Apa manfaatnya ya? Sama member? Manfaatnya yang pertama jelas info terupdate, gitu, kegiatan-kegiatan LoRa terupdate. Kemudian seperti ini kegiatan-kegiatan seperti WRAD dan sebagainya. Kemudian kalau ada kami minta sebagai volunteer, nah kami akan mengedepankan member baru masyarakat umum. Jadi misalkan kayak kemarin atau besok sebagai leader nih, gitu. Siapa yang mau membacakan buku di acara kita nih nanti? Nah itu manfaatnya bisa didapatkan oleh member. Kalau pelatihan ada nggak? Pelatihan juga, ya. Jadi kalau seperti LGTS kemarin ini, jadi kemarin LoRa Goes to School ini kan ada di KLU, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur. Nah ini kan kalau pengurus sendiri kayaknya ribet ya gitu, apalagi teman-teman di pengurus juga kerja, gitu. Jadi kita open ke member, ada yang mau jadi narasumber nggak? Gitu. Jadi ada yang mengisi nggak kegiatan kita sebagai moderator, sebagai trainer dan sebagainya, gitu. LGTS itu tadi ya, di LoRa Goes to School. Ini seperti apa? Masuk ke sekolah yang mengundang atau LoRa yang milih sekolah belusukan mungkin bahasa keren ya. Yang milih sekolah mana nih yang kira-kira bisa didatengin? Kalau di awal-awal dulu kami ke sekolah. Jadi kami melihat sekolah-sekolah yang
pertama tidak ada sama sekali buku di sekolahnya, gitu ya. Kemudian gurunya sama sekali masih tanda kutip buta dengan read aloud, jadi sama sekali belum paham. Nah, kami yang ke sana, gitu. Tapi ada juga sekolah yang karena kan setiap kali ada program kami selalu posting, kadang kami share gitu. Jadi ada kadang guru atau orang tua yang melihat kegiatan kami, jadi menghubungi, bisa nggak ya ke sekolah dan sebagainya. Jadi oke, kami siap ke sekolah. Gratis. Ya, ini tergantung program Kak. Jadi seperti yang di Perpusnas kemarin, karena itu acara nasional, itu berbeda lagi. Anggarannya sendiri. Ya, betul. Tapi kalau ada sekolah yang memohon bisa datang nggak? Tapi kami begini kondisional dan sebagainya, it's okay. Ya, karena kan memang tujuan kita untuk berbagi sebenarnya Kak di sini. Gitu. Tapi kalau ada anggaran ya mestinya difasilitasi ya teman-teman. Jenjang sekolah yang didatengin. PAUD, TK, SD juga ya? Itu juga, karena justru guru-guru SD banyak, anak-anak SD banyak yang belum bisa membaca. Banyak yang belum bisa membaca. Iya, guru-gurunya sering kali juga. Di iya. Berita-berita. Berita-berita, betul. Ini memang jadi problem utama kita sebenarnya ya Kak. Dan itulah tujuan kita di sini gitu. Mbak Rima. Iya. Tadi apa namanya? Membaca nyaring bersama. Ini baru ada di Lombok Timur. Ini kenapa nggak di semua dicoba gitu? Kenapa nggak semua ya? Iya, nggak semua sudah di Lombok gitu. Ini begitu Kak. Begini begitu. Tapi yang kebetulan luang dan aktif untuk melaksanakan kegiatan ini baru saya dan Kak Fia yang ketua Lora. Jadi kami baru memulai dari Lombok Timur. Nah, teman-teman yang di Mataram kebetulan semua kerja, karena ini biasanya kami kerjakan di hari aktif Kak. Kalau di weekend kan perpustakaannya tutup. Iya, jadi itu sebabnya kalau di hari aktif teman-teman yang di Mataram tuh agak susah mencari jadwalnya. Jadi kami mencoba di Lombok Timur dulu, dan ternyata alhamdulillahnya di Lombok Timur sangat antusias orang tuanya gitu. Bahkan pernah juga sama guru-guru TK, adik-adik TK itu datang ke perpustakaan karena sudah tahu jadwal, ini jadwalnya. Iya gitu. Alhamdulillah sudah lancar kalau di Lombok Timur. Tapi kami berharapnya semoga di Lombok Tengah, di KLU dan Mataram juga. Di Pusda NTB? Iya, di Pusda NTB juga. Sayangnya saya bukan orang Mataram sih Kak. Nah, itu tadi kemarin saya kaget tuh dari Lombok Timur, waduh jauh nih. Nah, ini kan tadi buku-buku yang dibacakan itu ada jenjangnya ya. Pastinya ada dijual ya kan ya? Iya. Buku-buku berjenjang untuk anak. Buku-buku. Jadi buku-buku ini ada yang gratis, bebas diakses, bisa di print out juga. Ya. Tapi kalau yang dijual secara komersial juga banyak banget, gitu, banyak banget kan. Tapi kan sekarang problemnya adalah, apalagi kalau kita berhadapan dengan ibu-ibu, ibu-ibu rumah tangga gitu. Berapa harga bukunya Kak? Harganya segini, aduh, mending beli beras. Nah, itu kebanyakan kita mendapatkan ibu-ibu yang masih apa ya istilahnya, khawatir gitu, ini mau beli buku apa beli kebutuhan rumah ya gitu. Nah, jadi alhamdulillahnya sama Litera Foundation sekarang kan udah ada buku gitu ya yang gratis, tinggal unduh aplikasinya, Let's Read namanya Kak. Itu bisa, di situ banyak banget temanya, kemudian bisa dipilih jenjang usia anaknya berapa, tinggal dipilih deh ceritanya mau di print out juga. Itu gadget lagi ya. Iya. Nah, ibu-ibu nih pasti ada yang nggak kenal gadget. Anak-anak pasti paham ya kalau gadget. Iya. Di aplikasi Let's Read ya, itu berarti gratis diakses. Itu boleh diperbanyak, dicetak, tapi tidak boleh dijual. Iya betul, tidak boleh dijual, tapi dicetak, diperbanyak boleh. Iya. Dan tentu banyak juga akses untuk buku-buku gratis, ada Kementerian Pendidikan juga pastinya ada.
ada Budi, CB ya CB. Ya, itu yang saya tahu. Dan mungkin info juga buat ibu-ibu orang tua pegiat literasi di NTB sudah banyak TBM, kemudian perpustakaan desa yang diberikan bantuan oleh Perpustakaan Nasional. Nah, itu 1000 judul buku yang itu untuk anak-anak semua. Silakan diakses bebas, pastinya gratis. Itu ya. Jangan-jangan Kak Kiki juga dapat tuh? Enggak ya. Tapi waktu di Perpustakaan Lembah Hijau itu kan ini udah dapat tuh. Wah, bukunya bagus-bagus banget. Ya, dan memang untuk anak-anak ya. Memang untuk anak-anak. Bukunya bagus sekali. Pasti senang. Iya, penulisnya memang sudah yang bagus-bagus lah. Jadi memang udah ada pelatihannya panjang. Jadi bukan buku anak yang sekedar ditulis tidak. Jadi tenang saja, bukunya bagus. Sudah disaring pastinya isinya baik-baik semua. Di perpustakaan daerah pastinya ada. Silakan di setiap perpustakaan daerah di NTB, di Lombok khususnya, apalagi di perpustakaan provinsi ya, silakan datang mengakses buku-buku untuk anak. Bahasa asing juga ada. Bahasa Korea ada ya, Kak Nia ya? Ada. Bahasa Inggris? Ada. Banyak. Ya, perpustakaan daerah juga ada program ini Kak Kiki, extensive reading. Jadi klub baca untuk umum, tapi kebanyakan yang anak-anak pelajar itu membaca buku berjenjang juga berbahasa Inggris full. Nah, setelah baca buku nanti ada kuisnya di aplikasi. Gitu. Nah, itu di-lead oleh relawan dari Australia, Pak Duncan namanya. Itu setiap Rabu di sini. Oh, seru dong? Iya. Iya, seru. Enak tuh kalau ada yang seperti itu programnya. Apa ya, yang masyarakat harusnya tahu nih tentang LoRa atau kegiatan-kegiatannya? Ya. Kami sebenarnya harapannya itu Read Aloud ini bukan hanya sekedar membesarkan komunitas, tidak sih Kak, tapi lebih ke agar manfaat dari membacakan nyaring itu bisa menjangkau lebih banyak orang dewasa, gitu ya, karena seperti yang Kakak tahu ya, gitu, tingkat literasi di NTB seperti saat ini seperti apa, gitu ya. Kemudian Indonesia tingkat membacanya juga seperti apa, kita sudah tahu. Ya, menurut data ya. Iya, menurut data, gitu, masih amat sangat rendah, gitu ya. Jadi, dan memang fakta di lapangan juga begitu. Ketika kami melakukan kegiatan membacakan nyaring, bahkan pengalaman saya sendiri ketika membacakan buku ke anak-anak yang masih kecil gitu ya, buat apa sih bacain buku, kan dia baru lahir, kan dia belum bisa baca. Iya. Ngapain bacain buku, kan dia belum paham. Nah, jadi justru ibarat teko nih Kak, nggak mungkin akan mengeluarkan air kalau nggak diisi air. Begitupun dengan otak anak, nggak akan mungkin mengeluarkan kosakata sebanyak itu jika tidak pernah diisi dengan dibacakan buku. Gitu kan, anaknya sekarang kalau diminta baca kan belum bisa baca. Jadi harus orang dewasa yang membacakan. Gitu. Jadi itu sih harapan kita, jadi lebih banyak orang dewasa yang sadar bahwa membacakan buku itu amat sangat penting. Gitu. Yang saya dengar juga metode membaca nyaring ini salah satu cara yang paling efektif untuk menumbuhkan minat baca anak. Betul. Efektifnya karena murah, kemudian bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, gitu Kak. Dan semua orang dewasa pasti bisa. Kemudian untuk tahun ini kita kan sudah di 2025 nih. Ke depannya bagaimana si Lora? Si Lora ya. Mau dibawa kemana si Lora? Iya, Lora mau kemana gitu ya. Saat ini kami sejujurnya sedang menyusun program-program juga Kak, gitu, dan memang belum final juga untuk 1 tahun ke depan karena memang sedang menyusun kepengurusan baru juga, gitu. Tapi yang jelas program yang sudah berjalan itu akan tetap berjalan di tahun ini, bahkan kalau bisa tetap di-upgrade, gitu ya. Terlebih seperti Lora Agustus School, nah kami berusaha biar
lebih bisa menjangkau lagi. Alhamdulillah kemarin di Lora Agustus School itu ada satu TBM, bukan TBM sih sebenarnya, itu kayak komunitas ibu-ibu baca buku, itu di KLU. Nah itu untuk pertama kalinya orang memasuki KLU itu Kak kemarin. Nah itu yang kami harapkan bisa lebih banyak lagi menjangkau daerah-daerah pendalaman gitu ya. Jadi bukan hanya di kota saja gitu. Kemudian apalagi ya Kak ya itu sih kegiatan-kegiatan yang seperti ini, tapi untuk kegiatan besarnya masih kami semua. Itu tadi program kegiatan yang rutin ya? Iya. Tentunya banyak juga kegiatan yang musiman mungkin ya? Iya. Seperti besok nih? Lebih banyak kolaborasi mungkin nanti di tahun ini. Gitu. Iya itu penting tuh Mbak. Kolaborasi sama ini, sama mana gitu. Misalnya kayak kemarin sama Perpusnas, nah itu kami menganggap itu sebagai peluang yang sangat bagus sekali gitu ya. Jadi alhamdulillah sama Perpusnas juga memfasilitasi ritual daerah gitu. Jadi memberikan pelatihan kepada teman-teman ritual daerah bagaimana nih mengisi kegiatan dan sebagainya. Alhamdulillah setelah itu makin banyak yang sadar gitu Kak dengan kegiatan ritual ini gitu, dan alhamdulillah makin banyak yang mengundang, makin banyak yang pengen tahu, pengen banyak yang belajar. Ya, kemarin di kegiatan itu minimal 150 orang. Iya. Guru, pustakawan dan pegiat literasi. Orang tua pegiat literasi. Itu pastinya harapannya mungkinnya menularkan ke teman-teman lain. Itu ada kegiatan ini ya, read aloud terus diposting di media sosial, gitu ya. Dan saya ikut jadi peserta waktu itu. Saya sebagai pustakawan pengen tahu gimana sih read aloud yang benar itu seperti apa. Ternyata memang ada teknisnya. Kak Rosi ya. Kak Rosi dan dari ini siapa ya? Kalau yang di guru, yang orang itu saya ngisi. Yang di kelas saya lupa namanya. Kak Fia, pendampingnya Kak Rosi ya. Kak Fia itu ini ketua. Ya. Oh itu ketua ya. Iya, itu ya, pendampingnya Kak Rosi itu Kak Fia, selaku ketuanya. Siap. Iya. Berarti kalau nanti diundang oleh Pusda, semoga ya diundang, semoga ada program kegiatan ke sana. Pastinya siap ya? Insya Allah siap. Kak Kiki dan teman-teman. Ya, insya Allah program terdekat kita sih Kak, kemarin alhamdulillah sama Pusda Lotim. Kemarin kita sempat ketemu, rencana mau mengadakan BMTK lagi seperti Perpusnas kemarin. Jadi, tapi khusus untuk daerah Lombok Timur. Oke, itu saja. Mungkin Kak Kiki terima kasih sudah menyempatkan hadir jauh-jauh dari Lombok Timur. Iya, sama-sama Kak. Berapa hari perjalanan? Ya. Tadi hujan lebat juga di jalan. Pagi-pagi sudah disambut hujan di Mataram. Baik, tadi tujuan komunitas ini adalah untuk menyebarluaskan kesadaran mungkin ya untuk orang tua pegiat literasi ini manfaat membacakan buku ke anak-anak, lebih untuk anak-anak sendiri di rumah gitu ya, kepada orang tua. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Kiki sudah hadir. Sama-sama Kak. Teman-teman jangan lupa ikuti terus episode selanjutnya, disebarkan ya ke teman-teman yang lain biar lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Kak Kiki. Salam literasi.